Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan saat ini saya buat dalam malam ini ya. Oke, baik teman-teman, saya akan menyampaikan tips dan trik untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu. Nah, tentunya teman-teman mahasiswa ini yang sedang mengerjakan skripsi atau tingkat atas sangat perlu ini kayak gitu. Gimana sih cara menyelesaikan skripsi tepat waktu kayak gitu. Nah, jadi saya sampaikan untuk khususnya teman-teman di Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua Surabaya. Oke, langsung aja. Siapa tahu ini nanti berguna, silahkan gunakan. Oke, teman-teman yang sekarang sudah mungkin di semester 8, 9 atau mungkin yang lebih atas lagi atau mungkin sudah ngerjakan skripsi 1 semester 2 semester belum selesai kayak gitu. Nah, tentunya kita tahu bahwa ada tahapan kuliah yang sudah kalian lalui selama ini hampir mungkin sekitar 4 tahun. Nah, itu mulai dari menjadi maba. Masih ingat kan ya saat maba kemarin seperti apa kayak gitu. Kalian datang dengan culun-culun, tiba-tiba sekarang sudah skripsi. Nah, nggak tiba-tiba juga Pak, kami juga banyak kegiatan dulu ya, salah satunya kuliah. Kalian sudah kuliah melalui perkuliahan, mengerjakan tugas bertubi-tubi dari dosen A, dosen B, semuanya mengasih tugas. Nah, tapi kalian bisa melaluinya kayak gitu. Kalian bisa melaluinya akhirnya lanjut sudah mengerjakan apa kerja praktek juga, magang dan lainnya. Kalian juga suka proposal skripsi kayak gitu. Nah, kalian sudah sebenarnya sudah melalui ini tahapan-tahapan 1, 2, 3, 4 sudah kalian lalui dan kalian berhasil melewatinya. Namun kenapa kok di nomor 5 ini terasa berat sekali? Bagaimana untuk melaluinya kayak gitu? Ya, padahal selangkah lagi setelah kalian melewati di tahap nomor 5 ini, kalian akan masuk ke nomor 6, akan lulus yudisium dan akhirnya diwisuda kayak gitu. Nah, nah posisi di mana kan teman-teman mahasiswa ini sekarang? Kalian berada di posisi nomor 5. Nah, ini sekarang sedang skripsi kan ya gitu. Terus gimana bisa melewatinya kayak gitu? Padahal kalian sudah menunjukkan bahwasanya kalian mampu sebenarnya melewati di tahap nomor 1, 2, 3, 4. Kenapa sekarang yang di nomor 5 ini kok terasa berat ya? Gak selesai-selesai kayak gitu. Dan ini memang wajib karena ini syarat untuk kalian bisa lulus dari wisuda kayak gitu. Berarti skripnya harus selesai. Gimana caranya untuk melewatinya? Nah, jawabannya adalah dikerjakan. Iya betul, dikerjakan. Skripsi itu ya harus dikerjakan. Tidak hanya diangan-angan aja. Dipikir, dipikir, diangan-angan, diangan-angan, diangan-angan. Gak selesai. Kenapa? Diangan-angan saja. Seandainya, apabila, melamun, berkhayal. Gak selesai. Selesainya ya dikerjakan. Ibaratnya ketika kita naik tangga, ya kaki kita harus melangkah, kaki kita harus menopang untuk mengangkat tubuh kita, sehingga apa, nanti akan naik satu tingkat untuk bisa kita melewatinya. Oleh karena itu skripsi itu harus dikerjakan, sekali lagi dikerjakan, sekali lagi dikerjakan. Nah, skripsi yang baik itu ya, teman-teman mahasiswa semuanya itu, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, jadi skripsi kalian kalau mau dikatakan bahwasanya skripsinya baik, ya harus selesai kayak gitu. Nah,
Walaupun judulnya skripsimu itu keren, metode yang kamu gunakan keren, bertumpuk-tumpuk metodenya, alatnya keren mungkin, atau mutakhir, tapi kalau tidak selesai sama juga bohong, alias tong kosong, blung blung blung. Nah, bohong. Oleh karena itu harus diselesaikan, harus selesaikan skripsimu. Supaya apa? Supaya skripsimu termasuk golongan skripsi yang baik. Kenapa? Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kalau nggak selesai berarti skripsimu nggak baik. Gitu. Oleh karena itu selesaikan. Gitu. Ayo diselesaikan skripsinya. Gitu. Apa kendala yang dihadapi ketika menyelesaikan skripsi? Sibuk pak, malas pak, repot pak, kerja pak, dosennya susah ditemui pak, apalagi ya, pokoknya susah pak, susah susah pokoknya pak. Nah, garap skripsi pokoknya susah. Nah, saya juga pernah merasakan itu saat bagaimana ketika mengerjakan skripsi. Tentunya akan muncul ini, muncul persepsi-persepsi bahasanya wah repot, susah, malas, susah konsultasi, susah menulis, susah, pokoknya susah. Nah, tapi perlu kita sadari teman-teman mahasiswa semuanya, bahwasanya ini semua itu adalah keluar dari otak kita sendiri. Itu merupakan ciptaan kita sendiri. Kita mempersepsikan bahwasanya itu susah-susah, itu persepsi kita sendiri. Jadi memang negatif thinking ini hasil ciptaan kita sendiri kayak gitu. Nah, oleh karena itu daftar-daftar negatif thinking ini secara nggak langsung akan membuat persepsi pada alam bawah sadar kita bahwa skripsi itu susah. Karena kita sudah menjudgementnya, susah, repot, sibuk, susah ditemui, susah konsultasi, pokoknya susah. Oleh karena itu harus kita ubah pola pikir kita yang tentunya muncul negatif thinking ini harus kita ubah. Kita harus mengajari di alam bawah sadar kita bahwasanya kita harus positive thinking. Skripsiku bisa saya selesaikan. Skripsiku bisa. Skripsiku selesai. Itu harus kita tanamkan. Kalau perlu nih teman-teman, pasang di pintu kamar mungkin, di cermin mungkin. Skripsiku mudah, skripsiku selesai. Ayo semangat untuk skripsi. Begitu. Tanamkan di alam bawah sadar otak kita bahwasanya skripsiku selesai. Skripsiku mudah. Semangat mengerjakan skripsi. Ketika itu kita membaca berulang-ulang, bangun tidur muncul itu, membaca itu akan memberikan semangat. Secara nggak langsung alam bawah sadar kita akan timbul semangat untuk menyelesaikannya. Yang awalnya persepsi kita susah-susah akan menjadi mudah, akan memberikan semangat yang baru, semangat dari dalam diri kita untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu negatif thinking terkait skripsi kita harus ubah, harus dirubah menjadi positif thinking. Gitu. Biar apa? Skripsi kita bisa diselesaikan. Oke. Ini gambarannya antara skripsi tidak selesai dengan skripsi yang selesai. Ada 6
dampaknya. Pertama, ketika skripsi kalian tidak selesai, berarti kan nggak lulus. Otomatis bayar lagi, bayar kuliah lagi, bayar SPP lagi, bayar UKT lagi, mengeluarkan uang lagi. Jadi donatur tetapnya kampus kamu. Terus ingat, uang itu dari mana dapatnya? Dari orang tua. Coba tengok orang tua kita. Gimana dia mendapatkan uang itu? Bisa jadi berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam, banting tulang untuk membiayai kita kuliah. Hanya gara-gara skripsi kalian bayar lagi, dan nggak kecil kayaknya, jutaan kan? Itu besar teman-teman, itu besar. Oleh karena itu selesaikan skripsi, biar apa? Tidak bayar lagi, selesai bayarnya. Ganti kalian nanti yang berkarya, ganti kalian yang membantu orang tua, buat orang tua kita bangga. Ketika skripsi kita tidak selesai, orang tua kita kecewa, pasti kecewa, walaupun sebenarnya mungkin nggak terungkapkan, tapi dalam lubuk hatinya, kenapa anak saya kok belum selesai, pasti akan timbul kekecewaan. Tapi ketika melihat anaknya selesai di wisuda, mereka akan bangga. Mereka akan cerita kepada tetangga-tetangga, anak saya di wisuda, anak saya lulus, anak saya jadi sarjana. Tentunya akan menjadi kebanggaan. Apalagi kalau teman-teman menjadi wisudawan terbaik misalnya. Saat wisuda diumumkan menjadi wisudawan terbaik, yang akan disebutkan dari anak, siapa orang tuanya, namanya, nama orang tua kita akan disebut, didengar seluruh hadirnya ada di wisuda. Tentunya akan menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Ayo, skripsinya diselesaikan. Yang ketiga, ketika belum selesai skripsi kita, kesempatan kerja tentunya menjadi sempit. Kenapa sempit? Nah, tentunya ijazah yang kita miliki, senjata yang kita hanya miliki, mungkin ijazah terakhir, SMA, SMK, MA, atau sederajat ya. Tentunya lapangan kerja untuk ijazah itu ya terbatas, sempit kan. Bandingkan kalau kan nanti kita sudah selesai, lulus, kita sudah punya ijazah sarjana misalnya, tentunya akan lebih banyak, luas pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Ya, oleh karena itu ayo selesaikan. Yang berikutnya, rugi waktu teman-teman. Ketika belum selesai, maka kita mengolor waktu, rugi waktu. Ketika mundur gak selesai, berarti kita mundur 1 semester. 1 semester itu sekitar 6 bulan teman-teman. Bayangkan 6 bulan, itu waktu yang cukup lama, tidak sebentar. Semisalnya kita sudah selesai, kita sudah lulus, kita bisa langsung bekerja. Paling enggak katakanlah kita dapat income atau gaji UMR, minimal UMR sekitar 4.500.000 lah di Surabaya itu. 4.500.000 kali 6 bulan berapa? Sekitar 20 jutaan hilang. Dan kita juga harus bayar lagi kalau belum selesai. Oleh karena itu, ayo selesaikan skripsinya.
Berikutnya adalah kalau nggak selesai-selesai semakin malas. Iya, semakin malas. Teman-temannya sudah lulus, barengannya adik-adik kelasnya, adik-adik tingkat, semakin malas kan. Nah, kalau selesai itu bukti tanggung jawab kalian, teman-teman. Bahwasanya kalian mampu mengerjakan, mampu menyelesaikan apa yang kalian mulai. Bentuk tanggung jawab. Yang berikutnya, kalau nggak selesai, teman-teman mahasiswa akan menjadi terancam untuk di drop out, dikeluarkan, nggak dapat apa-apa. Kalau di DO berarti kalian nggak dapat apa-apa, nggak ada transkrip, nggak ada apa-apa. Karena apa? Bisa jadi masa studinya habis. Sehingga ketika kamu memulai kuliah, jadi harus mulai dari awal lagi. Kalau selesai, bisa lulus, tidak bayar, selesai bayarnya. Dan ketika skripsi tidak selesai, masih banyak lagi kerugian-kerugian lain, banyak sekali. Dan ketika skripsi kita selesai, kita lulus, masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya selain dari 6 ini yang disebutkan. Oleh karena itu, ayo selesaikan skripsi. Oke, tadi intermezzo di awal, dan ini merupakan tips dan trik supaya skripsi kita bisa selesai. Ada 5 poin, teman-teman, yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, atau istilahnya bagaimana skripsi kita selesai biar bisa dikatakan bahwa skripsi kita itu skripsi yang baik. Yang pertama adalah prioritas, yang kedua adalah manajemen waktu, yang ketiga adalah tentukan target, yang keempat adalah proaktif, yang lima adalah komitmen. Oke, kita kupas satu persatu dari tips dan trik ini supaya kalian paham bagaimana sih strateginya untuk bisa menyelesaikan skripsi. Prioritas. Secara definisi, prioritas adalah sesuatu yang dianggap lebih penting dibandingkan yang lain, serta harus dikerjakan dan diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, masukkan bahwasan skripsi itu jadi prioritas utama. Jadi prioritas nomor 1 untuk dikerjakan dan diselesaikan sesuai target yang ditentukan. Jadi prioritasnya sekarang adalah skripsi. Karena kalian harus sadar bahwasan sekarang kalian adalah mahasiswa. Dan mahasiswa harus menyelesaikan skripsinya untuk menjadi sarjana. Oleh karena itu saat ini prioritaskan untuk itu. Prioritaskan bahwasannya yang utama adalah skripsi. Saya harus selesaikan skripsi. Ketika nanti skripsi sudah selesai, maka prioritasnya harus berubah. Apa ini? Oh, saya harus bekerja. Saya harus bekerja kayak gitu. Nah, ketika itu sudah selesai, kalian sudah bekerja, berkarya, dapat income, prioritasnya berubah lagi. Saya harus berkeluarga, membangun rumah tangga, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Jadi harus ada pengembangan, harus ada perubahan. Karena apa? Karena kita berjalan, semuanya berjalan. Masih ingat dulu kalian waktu jadi anak-anak, berubah menjadi remaja, dewasa, dan begitu memang itu kehidupan kayak gitu. Oleh karena itu harus saat ini prioritasnya adalah skripsi. Selesaikan skripsi, selesaikan sesuai target yang kita tentukan gitu. Oke, jadi pertama prioritaskan dari hal-hal yang lainnya, sementara yang lainnya di skip dulu. Prioritaskan skripsi. Yang kedua adalah manajemen waktu.
mengatur waktu dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu agar lebih produktif, efektif, dan efisien guna menyelesaikan skripsi. Kita harus sadar bahwasanya setiap orang itu diberi waktu yang sama. Rekan-rekan mahasiswa, saya dan yang lainnya sama, bahwasanya dalam sehari sama-sama diberi waktu 24 jam, seminggu 7 hari, dan 12 bulan dalam setahun. Sama semuanya. Namun yang membedakan adalah bagaimana orang itu menggunakan waktu. Bagaimana mahasiswa itu menggunakan waktu. Itu yang membedakan. Kenapa teman saya itu bisa lulus ya kemarin? Kok saya belum bisa lulus? Coba dievaluasi. Bagaimana kita menggunakan waktu itu. Teman saya kemarin lulus karena mungkin dia manajemen waktunya bagus kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita ubah. Kita harus berubah. Yang sudah ya sudah. Kita songsong yang lebih baik lagi itu depan. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita manajemen waktunya. Biar kalian keluar sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Ini gambarannya, ini contohnya. Contoh sederhana terkait bagaimana mengatur waktu terkait untuk prioritas mengerjakan skripsi. Kita atur. Pada umumnya kegiatan akademik di perguruan tinggi adalah ketika hari Senin sampai Jumat. Oleh karena itu ya kita prioritaskan, kita atur waktu kita bahwasanya jam 8 pagi sampai jam 4 kita aktivitas mengerjakan skripsi. Bisa di kampus, di lab, mungkin di lapangan untuk pengambilan data dan lain. Kita atur waktu kita. Kita juga atur istirahat kita. Kita tentukan jam 9 malam sudah istirahat, bangun jam 4 pagi. Istirahat. Umumnya kita dewasa butuh istirahat sekitar 6-8 jam. Kalau jam 9 kita sudah istirahat, jam 4 sudah bangun, kita 7 jam cukup, saya rasa cukup untuk merefresh, memberi istirahat otak kita, merefresh otak kita. Sehingga harapannya apa? Ketika kita terbangun di pagi hari, menjalani hari-hari di siang hari, otak kita fresh, otak kita menemukan ide-ide, solusi-solusi terkait bagaimana kita biar cepat menyelesaikan skripsi kita. Kita awali aktivitas pagi dan persiapan-persiapan. Tentunya akan lebih fresh. Mungkin dengan jogging kecil, bersih-bersih tempat tinggal, yang ringan-ringan, bantu orang tua mungkin, atau di kos-kosan ya kita refreshing. Tentunya akan seger. Tubuh akan seger, otak akan seger. Sehingga ketika kita mengerjakan skripsi, kita fresh, kita seger, otak kita akan cemerlang, memberikan ide-ide, solusi-solusi yang bagus kayak gitu. Nah, sampai jam 4. Karena waktu jam pagi, jam 8 sampai sore, kita bisa ketemu dosen, ketemu teman-teman akademis yang lainnya, diskusi mungkin terkait skripsi kita, konsultasi dengan dosen-dosen. Kita bisa menggunakan peralatan lab dan sarana prasarana yang lainnya kayak gitu. Ketika sudah sore, dirasa cukup, mungkin otak kita juga sudah capek, sudah lelah, kita istirahat, kita aktivitas mungkin pulang bersama keluarga, ketemu dengan teman di masyarakat dan lainnya. Kembali lagi besok kita pagi-pagi sudah mengerjakan skripsi lagi, dan segitu sudah dari Senin sampai Jumat. Kita coba latih diri kita kayak gitu. Dan selain Senin dan Jumat, misalnya Sabtu, Minggu atau hari libur, kita bisa menyenangkan diri kita. Kita bisa aktivitas bersama keluarga dan masyarakat. Kita bisa melaksanakan hobi-hobi kita. Mungkin
mungkin yang suka jogging, yang suka futsal, atau mungkin yang lainnya yang sering goes, mancing, kumpul teman, refreshing, dan kegiatan manfaat lainnya. Ini kita harus atur. Kalau nggak kita atur, pasti tentunya akan tidak terarah. Oke, yang nomor 3 adalah kita tentukan target. Kita harus mempunyai target hasil dari pengerjaan yang kita kerjakan. Dengan apa? Dengan mengatur timeline kegiatan pekerjaan skripsi. Nah, sebagai contoh seperti ini, misalnya nomor 1, kegiatannya ya secara garis besar aja. Silakan nanti bisa di breakdown yang lebih detail lagi kayak gitu. Misalnya nomor 1, konsultasi dengan dosen bimbing 1 dan 2. Ini kita blok hijau, berarti tidak ada tanpa konsultasi. Setiap minggu harus ada konsultasi, setiap minggu harus ada diskusi. Jangan sampai menghilang, jangan sampai tanpa ada komunikasi dengan dosen kayak gitu. Oleh karena itu makanya jalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Tidak usah takut. Ketakutan itu sebenarnya ciptaan kalian sendiri, ciptaan mahasiswa itu sendiri. Karena apa? Sehingga akan membawa di alam bawah sadar, oh saya takut, nanti saya dimarahi, saya diginikan. Kalian sudah menjudgementnya. Ketakutan itu sebenarnya muncul hasil buatan kita sendiri. Tapi ketika kamu berani menyampaikan, berkomunikasi, bertemu, mungkin awalnya agak susah, agak berat, tapi ketika sudah mengalir sekali, 2 kali, 3 kali akan mengalir. Oleh karena itu wajib setiap minggu harus ada konsultasi, tidak boleh lewat dalam 1 minggu tanpa konsultasi. Atau kalau perlu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kegiatan berikutnya bab 1, bab 2, bab 3 harus sudah selesai. Misalnya pada minggu pertama bulan depan gitu. Perancangan dan pembuatan hardware, pembuatan software, uji coba sistem, analisa data, menyusun laporan skripsi, harus punya target. Sidang progres, penyusunan paper publikasi, membuat PTP presentasi, dan itu harus kita tentukan. Kita harus punya target. Tanda hijau ini adalah batas akhirnya. Jadi katakanlah misalnya perancangan dan buatan hardware, tentunya kan berjalan terus. Ada perbaikan, itu perbaiki, desain lagi, buat lagi kayak gitu. Kita sesuaikan. Karena bisa jadi nggak cukup sekali kita desain dan membuat hardware itu kayak gitu. Perlu penyesuaian, perlu diubah, disesuaikan. Oh tempatnya seperti ini, oh ternyata salah jalurnya. Nggak apa-apa. Prosesnya seperti itu. Tapi targetnya adalah bahwasanya ketika di minggu keempat bulan November ini harus selesai. Dalam arti selesai, semua sudah selesai kayak gitu. Syukur-syukur, syukur-syukur maksudnya lebih baik lagi kalau belum sampai minggu keempat ini sudah selesai. Ini target akhirnya, berarti sampai deadline-nya di sini. Begitu dengan softwarenya dan yang lainnya. Jadi harus punya target teman-teman, punya arah, punya punya rule, punya aturan yang harus kapan pekerjaan ini harus saya kerjakan dan batasnya kapan. Itu yang nomor 3, itu tentukan target. Yang keempat teman-teman yang perlu dikerjakan adalah harus proaktif. Proaktif itu kalau secara definisi adalah sikap seorang individu yang secara aktif melakukan berbagai tindakan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kalian harus aktif, harus semangat, harus greget untuk melakukan apapun tindakan yang sesuai aturan akademik tentunya, untuk bagaimana mencapai tujuan skripsinya selesai. Harus yang proaktif, jangan yang lawannya proaktif.
reaktif atau pasif, meneng aja, diem aja, dekem aja, ya nggak akan selesai. Ibaratnya ketika kita pengen perut lapar, pengen makan, ya harus berdiri, bergerak, mengambil makanan, membuka mulut. Nah, kayak gitu, ada prosesnya. Nggak mungkin kita mengangan-angan aja tanpa berdiri, tanpa bergerak, makanan langsung masuk ke perut kita. Begitu juga dengan skripsi kita, nggak akan selesai kalau kita tidak aktif, tidak bergerak. Nah, tentunya keaktifan itu dalam menyelesaikan skripsi itu adalah kita aktif. Pertama dengan membaca literatur, referensi terkait skripsi yang kita kerjakan. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak literasi, semakin banyak referensi literatur yang kita baca, sehingga kita akan tahu bahwasanya topik penelitian kita itu di luar sana juga ada yang meneliti, dan di sana sudah seperti ini. Si A mengerjakan terkait skripsinya yang hubungannya dengan skripsi saya seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, si D seperti ini. Nah, sehingga kalian akan tahu perkembangan di luar sana seperti apa, dan dikombin dengan skripsi kita. Oh, skripsi saya yang bedakan dengan yang tadi itu ini, sehingga tahu arahnya. Itu harus membaca. Kalau nggak baca, nggak akan bisa, nggak akan tahu. Oleh karena itu harus aktif membaca literatur. Dan ketika juga yang nomor 2, ketika berkonsultasi, berdiskusi dengan dosen pembimbing, itu akan ada interaksi, feedback timbal balik. Jangan hanya ya Pak, iya Pak, nah, kayak gitu. Tapi ketika kalian menyampaikan uh, laporan buku skripsi atau progres skripsi, kalian, oh ini mestinya tidak begini, ini seharusnya menggunakan cara ini. Nah, kalau bisa menyampaikan hasil literasi atau referensi yang dari paper lainnya seperti ini Bapak. Nah, jadi ada feedback, ada diskusi. Nah, dosen memberi arahan, bisa jadi hasil dari bacaan literasi yang teman-teman baca bisa menjadi tambahan, ada diskusi, tidak hanya satu arah. Kalian menerimanya, ya Pak, ya saja, tapi sebenarnya nggak paham. Nah, itu sebenarnya adalah salah, itu menjadi salah. Karena apa? Itu sebenarnya akan merusukkan teman-teman semakin bingung dengan skripsinya. Oleh karena itu harus ada diskusi, harus ada komunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, ketika ingin ada diskusi, kalian harus paham, diajak ngomong harus paham. Oleh karena itu baca literatur, baca referensi dengan yang terkait dengan skripsi yang dikerjakan. Oke, nomor 3 adalah pengerjaan kegiatan yang sudah dijadwalkan. Jadi apa yang kalian jadwalkan tadi di manajemen waktu, di penentuan target, Anda kerjakan. Harus dikerjakan, tidak hanya ditulis saja kayak gitu. Tiada hari tanpa skripsi dan konsultasi. Jadi prioritaskan, terus atur waktu, tentukan target, dan harus aktif. Tiada hari tanpa mengerjakan skripsi dan konsultasi. Terus buru dosen pembimbing buru untuk biar apa? Biar mungkin sampai bosan ya dosennya. Oh, aku bosan, mesti lulus kan aja, ada aku kayak gitu. Enggak, maksudnya tunjukkan bahwa kamu aktif kayak gitu. Aktif. Kalau dimarahi Pak, ya dimarahi biasa saja. Kamu ini terus, ya Pak. Salah siapa? Akan saya berbagi, ya bagaimana Pak? Kayak gitu. Jadi ada diskusi dan ya, dimarahi biasa, dimarahi gitu. Itu dianggap aja untuk latihan mental kayak gitu. Biar mental kalian semakin kuat. Jadi mental baja.
Karena bisa jadi di luar sana nanti ketika kalian bekerja, nah, marahnya atasan itu akan lebih pahit, akan lebih menyakitkan hati. Nah, kayak gitu. Oleh karena itu, ya biasa aja, konsultasi kayak gitu. Nggak usah takut dengan uh, dosen. Kita bukan takut, tapi tetap kita hormati, tetap kita uh, sungkan dengan dosen kayak gitu. Tapi kita ketika selalu konsultasi ya, sehingga apa? Tentunya kita aktif dan tiada hari tanpa skripsi dan konsultasi ya. Oke, yang nomor 5 teman-teman, komitmen. Sikap bertanggung jawab seseorang terhadap apa yang sudah dijadwalkan atau ditentukan untuk dikerjakan secara spesifik. Jadi yang nomor 1 prioritas, 2 manajemen waktu, ketiga tentukan target, yang keempat adalah apa tadi, proaktif. Nah, itu harus sudah jadi komitmen kita, harus benar-benar kita kerjakan. Prioritas baru saya oke, prioritas skripsi prioritaskan, kita komitmen. Waktunya ini saya belum, bahwasannya sekarang jadwalnya adalah jadwal mengerjakan skripsi, ya sudah mengerjakan skripsi ya. Kalau yang lainnya ya mohon maaf, misalnya diajak temen untuk nongkrong-nongkrong atau hal yang kurang, sorry, mohon maaf, saya lagi kerjakan skripsi. Nah, kayak gitu, sorry ya bro. Nah, kayak gitu. Nah, tidak apa seperti itu, karena itu bentuk komitmen. Daripada bayar lagi nanti di semester depan jadi donatur lah ya. Nah, donatur tetap gitu. Masuk ke kampus uangnya. Orang tua berkeringat-keringat cari uang, kasihan teman-teman kayak gitu. Ya, oleh karena itu harus komitmen untuk sungguh-sungguh dikerjakan skripsinya. Tanpa ada komitmen sungguh-sungguh, maka pasti target tidak tercapai. Jadi kita harus komitmen, disiplin sesuai waktu yang kita tetapkan, sesuai prioritas yang kita tetapkan, disiplin sesuai target yang kita tentukan, disiplin dengan aktif apa yang kita kerjakan. Dengan begitu tentunya saya yakin skripsi kalian bisa selesai. Ya. Oke teman-teman, tadi itu 5 poin, 5 tips dan trik untuk menyelesaikan skripsi. Saya harap dengan kalian mengetahui 5 tadi itu, kalian menjadi semangat lagi, motivasi muncul lagi untuk mengerjakan skripsi kalian. Gerakkan roda aktivitas skripsimu hingga berputar. Yang mungkin kemarin ibarat roda itu berhenti, ceket, macet, coba gerakkan pelan-pelan lagi gitu. Ya memang berat, gak apa-apa berat. Nah, ketika nanti sudah mulai berputar dapat momentum akan mudah. Digerakkan sedikit sampai berputar supaya rodanya bisa menggelinding terus sampai ke tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah diwisuda. Harus sadar teman-teman, waktu terus berjalan dan tidak bisa mundur. Kita nggak bisa mundur sedetik pun ke belakang. 1 menit kemundur juga nggak bisa. Oleh karena itu harus sadar itu. Begitu juga dengan usia, terus bertambah tanpa berhenti. Nah, buat orang tua kalian tersenyum, bangga ketika melihat kalian diwisuda dan menjadi sarjana. Mumpung masih ada orang tua kita, mumpung masih ada waktu kita membahagiakan mereka, membuat mereka bangga, mumpung kita masih bisa bertemu, berkumpul dengan orang tua kita, buat mereka bangga, buat mereka tersenyum ketika kita diwisuda. Itu salah satu bentuk bakti kita
perjuangan orang tua kita yang dari kecil kita diasuh, mungkin dikandung sama ibu kita, melahirkan kita, menggendong kita, mengasuh kita dari kecil sampai besar. Tentunya patutlah kita memberi mereka tersebut bangga melihat kita diwisuda dan menjadi sarjana. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, kalian yakinkan pada diri kalian bahwa sadar kalian bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Hilangkan negatif thinking, persepsi-persepsi yang skripsi susah, ini susah, itu susah, pokoknya susah. Hilangkan semua, ganti dengan sekarang skripsi mudah, bisa diselesaikan. Oke, skripsi wani bisa diselesaikan. Akhir kata, saya akhiri. Sukses buat kalian semua, skripsinya selesai, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.